Baiklah. Kita sekarang akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan visualisasi dari eh, dua variabel, ya, dari dua variabel yang satunya itu kategorik, sedangkan yang keduanya adalah numerik, ya. Kita akan demokan dengan menggunakan software R, ya. Kita akan jalankan di Google Colab, ya. Jadi kita masuk dulu ke webnya Google Colab. Nah, ini kita udah siap, ya, Google Colab. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus installkan package Cardata, ya. Jadi install.package Cardata, ya, Cardata. Nah, ini harus persis, ya, karena R itu sifatnya dia case sensitif, membedakan huruf kecil dan huruf besar, ya. Mengapa kita install package Cardata? Karena kita akan mendemokan menggunakan dataset yang terkandung di dalam package Cardata ini, ya. Oke, kita sudah berhasil menginstal package Cardata. Dan setelah kita installkan, kita sekarang aktifkan library-nya, ya, library Cardata-nya. Library Cardata-nya kita aktifkan. Oke, sudah aktif. Sekarang kita tinggal lihat salah satu data yang dikandung oleh package Cardata, yaitu data salaries, ya. Kita panggil aja, misalkan kita ingin lihat beberapa baris di awal, ya. Ini nama datanya salaries. Jadi data salaries ini adanya di package Cardata. Oke, jadi ini kelihatan, ya, di sini bahwa dataset ini, dataset salaries ini, dia data frame sifatnya, ya, data frame memiliki variabel sebanyak 6. Memiliki variabel sebanyak 6, namun pengamatannya banyak, ya. Pengamatannya banyak, bisa dicek sendiri nanti. Oke, kita sudah berhasil meload dataset salaries, siap untuk didemokan, ya. Oke, untuk demo ini kita akan memanfaatkan perintah-perintah dari package ggplot2. Jadi kita aktifkan library ggplot2-nya. Jadi untuk visualisasi kita akan menggunakan perintah-perintah dari ggplot2. Oke, kita sudah aktifkan library ggplot2-nya. Oke, yang pertama kita ingin lihat, ya. Ini kan, nah ini coba lihat di sini. Jadi ini ada berapa variabel? Tadi ada 5, ya. Nah, ini variabel rank ini ceritanya adalah variabel tentang pangkat, begitu, ya, pangkat dari seorang dosen, gitu, ya. Jadi ada yang profesor, ada asisten profesor, dan seterusnya.
Kayak kita bisa lihat di dalam variabel rank ini ada kategori apa saja ya, kita menggunakan perintah table. Perintah table, datasetnya salaries, variabelnya adalah rank. Nah, kita bisa lihat, oke, jadi ada ini ya, ada 3 kategori jenjang seorang dosen. Asisten profesor, associate profesor, dan profesor. 3 ya. Jadi ini kategorik ya, jelas. Kemudian disiplin juga bisa kita lihat. Disiplin. Disiplin. Oke. Kita bisa lihat sama ini juga kategorik juga ada 2 disiplin. Mungkin disiplin itu adalah kayak bidang ilmu begitu ya. Dibedakan ada bidang ilmu A atau bidang ilmu B. Nah, meskipun dua-duanya adalah kategorik, tapi di sini ada yang berbeda ya. Kalau jenjang kepangkatan itu dia ordinal. Ya, jadi ini ordinal yang atas ini ya, yang rank ini. Tapi kalau disiplin saya pikir dia adalah nominal, jadi tidak ada urutan. Oke, kalau ini years since PhD, ini adalah berapa lama dia bekerja, begitu ya, atau sudah berapa lama dia lulus, sudah berapa lama saat ini, ya, dia sejak dari lulus S3. Jadi seperti di sini, dosen nomor 1 itu dia udah 19 tahun. Sejak lulus S3 itu dia sampai saat ini sudah 19 tahun. Variabel berikutnya adalah year service. Nah, ini udah berapa lama dia bekerja, ya. Seperti nomor 1 ini dia udah bekerja 18 tahun. Mungkin 1 tahun di awal dia istirahat dulu begitu ya, atau mungkin dia bekerja yang lain ya, bukan yang sekarang gitu ya, sehingga dia baru 18 tahun bekerjanya. Oke, jadi ini numerik ya, ini pasti numerik dan skala pengukurannya rasio. Kemudian yang ini jenis kelamin pastilah ya, jenis kelamin dia pasti kategorik nominal ya. Jadi kalau pengen dicek ya jenis kelamin ini pasti kategori nominal ya. Nah, ada perempuan, female, ada laki-laki. Dan mayoritasnya adalah laki-laki. Jadi responden dari data kita ini, responden dari sampel kita ini banyakannya adalah laki-laki. Kemudian yang terakhir ini salary. Salary ini pastilah ini numerik ya. Numerik dan sifat dan skala pengukurannya rasio ya, rasio. Oke, sekarang kita ingin mendemokan ya, utamanya adalah bagaimana kalau kita ambil dua variabel, yang satu itu kategorik, yang kedua numerik, dan coba kita visualkan, ya, dan coba kita visualkan. Oke, contohnya adalah yang pertama, kita mau kita mau membuat diagram batang ya. Kita ingin membuat diagram batang untuk melihat rata-rata gaji ya. Jadi rata-rata kolom terakhir ini rata-rata gaji dari 3 jenjang kepangkatan ya. Jadi yang asisten profesor ini rata-rata gajinya berapa sih? Yang associate profesor berapa sih? Yang profesor berapa sih? Nah, ya. Oke, tentunya kita harus hitung dulu rata-rata gaji dari setiap kelompok jenjang kepangkatan tadi, ya. Nah, kalau kita mau hitung rata-rata gaji dari setiap kelompok, ya, dari setiap misalnya profesor berapa, berarti kita harus membuat
subset. Kita harus membuat himpunan bagian. Ya, harus membuat, jadi si datanya itu seolah-olah di-split menjadi 3. Ya. Yang satu adalah asisten profesor, associate profesor, dan profesor. Nah, untuk split ini itu lebih enaknya kita menggunakan library tidyverse ya. Lebih enaknya kita menggunakan, nah ini ya, menggunakan library ini. Ini enak, kita ini dalam rangka untuk kita menyeplit ya. Oke. Library tidyverse ini di dalamnya ada table, ada deplir dan seterusnya ya. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah mencari subset ya. Mencari subset. Jadi dari data yang atas ini ya, ini datanya banyak yang bisa dihitung ya. Nah, 397 ya. 397. 8, 7, 1, ya 397 totalnya. Nah, dari 397 itu kita ingin split ya, yang asisten profesor itu kan ada 67. Nah, yang 67 orang ini berapa nih rata-rata salary-nya? Berarti kita sekarang harus menyeplit yang kelompok asisten profesor ya, yang 67 orang ini. Gimana caranya? Kita akan buat grup AST. Ya, betul. Grup asisten profesor ya. Mana si grup ini adalah berasal dari data set salaries ya. Kemudian kita menggunakan operator pipe ini ya, operator pipe. Jadi dari data set salaries ini yang tadi yang 397 ini ya, ini data set salaries 397 kita mau split. Kita akan filter yaitu berdasarkan jenjang kepangkatannya ya, ranknya yaitu yang pangkatnya asisten profesor. Nah ini, jadi ini adalah cara kita menyeplit ya, cara kita menyeplit menggunakan perintah filter. Dan tentunya ketika kita, ya mungkin cukup lah ya, kita cukup, jadi lakukan filternya seperti itu, asisten profesor. Coba kita lihat, jalan enggak? Oke, bisa ya. Nah, tinggal dilihat aja ya. Coba lihat hasilnya head dari group asisten profesor. Nah, lihat ya, ini ranknya asisten profesor semua ya. Berarti ada sebanyak 67. Oke, ya sudah berhasil satu. Kemudian yang kedua, kita juga bikin grup yang kedua, yaitu grup associate profesor. Ya, grup associate profesor, katakanlah saya kasih nama grup associate, ya. Filternya tentunya adalah dari associate. Nah, ini ya. Ya, bedakannya di situ aja ya. Oke, saya run. Oke, udah jalan, tinggal head aja ya, tinggal untuk lihat. Ini sekedar untuk melihat ya. Sebenarnya sudah berhasil dia. Grup associate ya. Jadi kalau sekarang dia associate professor semua, berapa orang? Ya inilah tinggal dilihat di sini ya, 64 ya. Ada 64 orang dosen dengan jenjang kepangkatan associate professor. Yang terakhir adalah yang profesor ya. Jadi grup profesor. Misalnya saya kasih nama grup profesor. Ininya berarti ranknya adalah prof. Nah, gitu ya, bedanya situ aja. Udah, that's it. Kita jalankan. Kita periksa. Kita periksa head dari
Grup profesor. Nah, ini profesor semua ya. Yang paling banyak nih. Tadi berapa? 266. Nah, kalau kita sudah split menjadi 3, ya, atau kita udah buat subsetnya, ya udah tinggal cari rata-ratanya. Ya, yang pertama tentunya rata-rata salary dari grup yang pertama. Jadi dari sini nih, ya, kita cari rata-ratanya min dari grup asisten profesor. Tapi tentunya yang kita ingin cari kan salary-nya ya. Jadi ini salary. Nah, salary ini ya. Oke, kok ASST. Nah, ini ya. Grup asisten profesor ya. Jadi dari grup ini, dari dataset splitan ini, grup asisten profesor, min salary-nya, rata-rata dari salary-nya, rata-rata dari gajinya. Nah, berapa dia? Lihat ya. Nah, ini hasilnya ya. 80.775, sekian. Udah, tinggal yang berikutnya kita cari dari grup associate. Nah, ini associate profesor. Nah, sepintas lebih tinggi ya. Ini 80 ribuan, ini 93 ribu. Ini satuannya dolar ya. Dan biasanya per tahun kalau di Eropa atau di Amerika. Kemudian yang terakhir grup profesor. Ini tentunya paling tinggi, 126.772. Nah, kalau sudah dapat rata-rata dari setiap rata-rata gaji dari setiap pangkat dosen itu, kita sekarang mau bikin visualisasinya berapa rata-rata. Jadi nanti sumbu datarnya adalah kelompok dosen ya, jenjang kepangkatan dosen, sumbu vertikalnya adalah rata-ratanya. Untuk itu kita akan buat dulu nah ini kita akan buat dulu ini apa? Variabel ordinal rank-nya itu ya. Jadi kita bikin ya bahwa ada label untuk jenjang kepangkatan ya. Apa label dari jenjang kepangkatan? Ya yang tadi 3 itu ya. Yang tadi 3 itu yaitu asisten profesor, kemudian associate profesor, yang terakhir profesor. Nah, jadi ini adalah label dari kepangkatan dosen ya. Nah, ini karena ordinal ya, jadi nanti urutannya harus seperti ini. Jadi yang ke-1 asisten profesor, kedua associate profesor, ketiga yang terakhir profesor. Agar supaya selalu begitu ya, maka maka si label yang tadi itu harus kita kaitkan dengan sebuah vektor. Katakanlah vektornya pilihan ranking gitu ya, pilihan ranking yaitu 1 2 3. Mengapa 1 2 3? Karena kalau 1 2 3 ini senantiasa urutannya demikian. Angka 1 paling kecil, angka 2 yang kedua terkecil, angka 3 yang terbesar. Jadi nanti angka 1 ini mencerminkan associate profesor. Dikasih label asisten profesor. Angka 2 dikasih label tadi asisten profesor, yang kedua associate profesor, yang terakhir profesor. Nah, jadi variabel yang kita punya, yang kita akan pakainya adalah fill rank. Tapi labelnya ada di label rank. Ya. Oke. Setelah kita punya nama vektor dan labelnya,
keduanya ini harus kita kaitkan, ya, harus kita kaitkan. Misalnya kita kaitkan menjadi sebuah vektor rank, ya, yaitu faktor dari fill rank dengan label di label rank. Nah, ya, dengan label jadi ini sebagai labelnya. Labelsnya. Nah, begitu. Apa maksud perintah ini? Maksudnya adalah vektor fill rank ini yang angka 1, 2, 3 itu akan diberi label, ya. Labelnya adalah sebagaimana di label rank ini. Dan keduanya, ya, itu dijadikan faktor. Jadi dijadikan kategorik. Karena sesungguhnya yang fill rank ini dia bukan kategorik, dia numerik, ya. Setidaknya dia adalah integer 1, 2, 3, ya. Nah, hasil pemfaktorannya ini nanti hasil menjadikan faktor ini gitu ya. Dia nanti urutannya akan selalu 1, 2, 3. Akan selalu asisten profesor, associate profesor, dan profesor. Dan hasilnya kita simpan di dalam sebuah vektor dengan nama rank. Dan vektor rank ini jelas dia adalah kategori karena hasil dari perintah vektor. Oke, udah ya kita. Jadi ini untuk menjamin bahwa si variabel ordinal tadi urutannya senantiasa demikian, senantiasa terurut, ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya variabel ranknya, nanti akan menjadi sumbu datarnya di dalam visualisasi. Kemudian sekarang kita mau bikin vektor yang berisi rata-rata. Jadi min salary, ya, yaitu pertama min dari sini kan, nah, min dari sini. Nah, ini nggak usah di. Nah, jadi yang pertama adalah ini rata-rata dari grup asisten profesor, ya, rata-rata salary-nya. Yang kedua dari sini, biar kita nggak ngetik angka ya, langsung aja perintahnya kita copy. Yang ketiga ini. Nah, udah ya. Jadi kita punya vektor baru yaitu min salary. Isinya adalah rata-rata salary dari setiap jenjang kepangkatan dosen. Nah, kalau sudah punya, ya, kalau sudah punya, kita gabungkan keduanya, ya, gabungkan keduanya, ya, ke dalam sebuah data frame, ya. Katakanlah saya bikin data frame length salary karena gabungan dari jenjang kepangkatan dan rata-rata salary-nya, yaitu data.frame. Nah, ya, data.frame yang pertamanya adalah dari sini. Jadi katakanlah saya sebut sebagai rank-nya adalah rank, gitu. Disamain aja ya untuk jadi itunya. Kemudian yang kedua, atau nggak usah gini juga nggak apa-apa. Jadi rank itu nggak apa-apa deh ya. Kemudian yang kedua nanti min salary sama dengan min salary. Nah, ya, sama dengan seperti ini. Jadi di sini data frame rank salary terdiri dari dua kolom ya. Kolom rank yaitu jenjang kepangkatannya dan rata-rata gajinya untuk setiap jenjang kepangkatan. Oke, ya. Kalau mau lihat isinya yang salary ya. Yang salary. Nah, ini data frame kita yang mau kita visualkan ya. Jadi ini nanti sumbu data, jenjang kepangkatan ada 3 kategori, kemudian ini rata-ratanya, rata-rata gajinya yang sudah tadi kita hitung. Ya. Oke, kalau sudah siap data frame-nya tinggal dibikin plot-nya. Kita panggil ggplot. Ya.
tentunya data frame-nya adalah rank salary. Nah, tinggal ditambahkan kita mau bikin apa diagram batang ya, berarti geom call ya. Kemudian estetiknya X-nya itu adalah tadi rank berarti ya, karena jenjang kepangkatan sebagai sumbu datarnya ya. Kemudian sebagai sumbu vertikalnya itu adalah mean salary. Nah, kalau kita hasilnya dari waktu pertemuan sebelumnya, karena sumbu vertikalnya adalah frekuensi, ya Y-nya tinggal frekuensi aja. Kalau sekarang mah Y-nya adalah rata-rata dari variabel salary, gitu ya. Oke, tinggal tambahin position sama dengan Dodge ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya hasilnya. Tuh, lihat ya. Jadi kelihatan di sini akan selalu terurut seperti ini. Asisten profesor paling kiri, associate profesor berikutnya, dan profesor terakhir. Tingginya apa? Tingginya adalah rata-rata salary-nya. Kelihatan asisten profesor lebih rendah, kemudian meningkat, dan yang profesor paling tinggi. Oke, jadi inilah visualisasi dari dua variabel, yang satu adalah kategorik ya dari rank sini, yang keduanya adalah numerik dari salary sini ya. Jadi kita bikin untuk setiap kelompok jenjang kepangkatan dosen berapa rata-rata salary-nya. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Sekarang gimana kalau misalnya saya mau bikin ini jenis kelamin, ada dua jenis kelamin, kemudian bagaimana rata-rata dari salary-nya? Ya mirip aja ini mah ya, mirip aja dengan yang tadi. Jadi kita split dulu kayak tadi ya. Nah kayak gini, kan? Kita split dulu, tapi sekarang splitnya adalah filternya tentunya jenis kelamin ya. Misalnya saya mau bikin grup female, ya, grup perempuan, tentunya filternya adalah female, gitu ya, female, ya. Oke. Oke, tinggal misalnya yang male-nya ya sama juga ya, copy paste aja biar cepat. Yang kelompok laki-lakinya tentunya tinggal memfilternya dari laki-laki, ya. Jadi dari variabel dari grup female, ya salah saya. Yang atas ini bukan rank ya, tapi dari jenis kelamin. Dari jenis kelamin. Nah, begitu. Yang jenis kelaminnya female. Ya, ini yang bawah juga yang menjadi filternya adalah jenis kelamin ya, male. Nah, jadi kayak gini ya harusnya. Oke. Udah, tinggal kalau mau lihat hasilnya pakai head tadi ya. Head misalnya. Pasti ini perempuan semua tuh kan, perempuan semua ya. Berapa ya? Tinggal dilihat aja, tadi kan udah dilihat tabel frekuensinya. Nah, ini perempuan ada 39, laki-laki ada 358. Yang bisa dilihat dari situ ya. Yang male-nya yang banyak ya 358. Grup male. Nah, ya. Nah, ini male semua ya. Ya sudah, tinggal bikin yang kayak tadi kan. Tinggal bikin apa tadi? Data frame-nya.
Nah, data frame kayak gini ya. Jadi ini ya, tinggal ininya aja nih. Min salary-nya tentunya sekarang berdasarkan gender ya. Ya, berdasarkan gender. Jadi katakanlah misalnya min salary berdasarkan gender lah, G, saya tambahin G. Nah, di sininya kan tadi dari grup female, oke, dan dari grup male. Cuman ada 2 grup kan, kalau jenis kelamin berarti yang ini orang nggak pakai. Nah, itu ya. Ini min salary G. Oke, dari sini saya mau bikin data frame ya. Data frame-nya ya, ya, ya. Oke, katakanlah saya sebut gender salary ya. Gender salary yaitu data frame-nya. Yang pertama adalah tadi gendernya, yaitu ada male dan female dan male ya. Kita mau female dan male aja ya, perempuan dulu. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah itu ya, min salary gender. Saya sebut ini ya. Min salary gender adalah min salary gender. Nah, ini ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, betul ya. Jadi female. Nah, ini ternyata yang male lebih tinggi ya rata-rata gajinya. Oke, kalau sudah ada ya tinggal bikin kayak tadi kan, kayak ggplot yang ini. Nah, yang ini aja tinggal copy. Data frame-nya ubah menjadi gender salary. Karena kita rata-rata salary berdasarkan gender ya. X-nya adalah jenis kelamin, gender. Oke, Y-nya adalah min salary gender, min salary G. Nah, ya. Udah dapat ya. Jadi kelihatan yang female lebih rendah daripada yang male. Oke, seperti itu. Kemudian, nah, sekarang gimana kalau kita bukan mau menggunakan diagram batang, melainkan kita akan buatnya menggunakan box plot ya. Menggunakan box plot berarti kita tinggal ggplot ya. Data setnya adalah series ya. Nah, tinggal panggil aja geom box plot. Nah, geom box plot ini sebagai sumber datarnya misalnya tadi jenjang kepangkatan ya, sebagai X-nya adalah rank. Oke. Sebagai sumbu vertikalnya, box plotnya adalah box plot dari salary. Jadi Y-nya adalah salary. Dari gitu ya. Coba kita lihat. Jadi di sini kita membuat box plot ya dari gaji berdasarkan kelompok jenjang kepangkatan. Ya. Nah, jadi ini dibikin box plot sekarang ya. Jadi grup asisten profesor ini kan ya datanya. Jadi gimana box plot dari kolom salary-nya gitu ya. Kemudian di grup associate profesor gimana box plot dari salary-nya juga. Di grup profesor gimana box plot dari grup salary-nya juga ya.
Jadi di grupnya profesor gimana box plot dari itu. Jadi box plot itu kan dia lebih general ya, menggambarkan distribusi. Kalau yang tadi mah kan cuma rata-rata aja, cuma ukuran pemusatan. Coba kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah box plot dari gaji kelompok asisten profesor. Nah, kita bisa lihat di sini interpretasinya gimana. Oh, ternyata yang kalau gaji kelompok asisten profesor itu dia variasinya rendah, hampir sama, hampir homogen ya. Associate profesor dia relatif relatif bervariasi, tapi yang paling bervariasi ini yang profesor. Kemudian dari sisi ukuran pemusatannya, ya ini rendah lah karena baru asisten profesor. Ini udah agak tinggi, yang ini tinggi. Apalagi di kelompok profesor ini ada pencilan atas. Ya, jadi hal-hal seperti itu bisa dilihat dari sini, bisa dibandingkan lah. Jadi kalau ditanya misalnya gimana distribusi data salary dari kelompok profesor, dia itu paling bervariasi dan rata-ratanya paling tinggi dibandingkan dua kelompok lainnya. Ya, gimana kalau saya mau bikinnya box plotnya adalah by gender. Jadi di sininya sebagai sumber datanya bukan jenjang kepangkatan tapi jenis kelamin ya, tinggal diganti aja. Tinggal ganti aja sebagai X-nya adalah gender tadi saya bikin. Tadi saya bikin, nah ini kan ini gender tadi. Oh bukan gender ding. Kalau di sini dia masih variabel aslinya. Masih ini ya, masih variabel aslinya. Jadi jangan gender. Yang gender itu yang hasil bikinan kita dalam rangka membuat diagram batang. Jadi kalau yang ini masih aslinya. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah box plot dari salary dipisahkan atau dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Nah, bisa kita lihat apa interpretasinya ya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya yang variabel kategori rank dan jenis kelamin itu akan menjadi kombinasi sumbu datarnya, ya. Jadi sumbu datarnya itu mau kombinasi dari dua variabel kategori, rank dan jenis kelamin. Oke, jadi kalau mau seperti itu, berarti ini nanti, ini tinggal dikembangin aja. Nah, ya, tambahkan yang namanya fill. Fill-nya adalah rank. Apa maksud fill rank? Jadi dia asalnya kayak gini, dipilah berdasarkan jenis kelamin, namun nanti di setiap jenis kelamin dipilah lagi berdasarkan fill-nya ini, berdasarkan kepangkatan dari dosennya. Ya, coba kita lihat gimana hasilnya. Nah, ya, coba lihat. Jadi asalnya kalau di sini kan cuma satu karena female dan male, tapi kalau di sini ini satu female dan male, tapi kemudian ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru. Yang merah adalah asisten profesor. Nah, ini yang ini kita taruhnya sebagai fill di sini. Ya. Oke, jadi kita bisa bikin seperti itu. Kemudian sekarang kita mau bikin histogram. Ya. Histogram berarti kalau histogram ya pakai perintah ggplot juga dari data set yang utama ya, salaries, terus pakai geomnya itu geom histogram. Nah, ya geom histogram estetiknya sebagai X nanti adalah salary,
Kan kalau histogram itu yang dibikin histogramnya adalah variabel numeriknya ya. Jadi X-nya adalah salary. Nah, tapi misalnya si histogramnya mau kita overlay ya. Overlay itu mau kita tumpuk gitu ya dari tiga jenis kepangkatan. Nah, ininya pakai fill ya. Fill rank. Coba kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Nah, ini. Jadi tampak di sini sumbu datarnya adalah salary karena memang kita mau bikin histogram dari variabel salary yang numerik. Tapi di dalam satu gambar kita buat histogram dari 3 kelompok. Dari kelompok yang merah, yang asisten profesor, yang hijau associate profesor, yang biru profesor. Ini pakai default. Pakai default itu artinya dia kalau kita lihat sih terlalu kecil-kecil begitu kelompoknya ketika dibikin kelompok oleh histogramnya. Makanya sekarang kita akan coba ubah agar supaya lebar intervalnya jangan terlalu kecil. Kita akan modif ya. Kita akan modif yaitu dengan menambahkan bricks ya, menambahkan bricks. Bricks sama dengan C. Nah, ini di dalam bricks itu kita tidak pakai C, pakai sekuen aja ya. Jadi maksud brick itu adalah kita mau bikin intervalnya ya. Intervalnya mulai dari mana? Ini kira-kira ini kan 50.000 ya. 50.000. Jadi ya kita dari 40.000 deh, dari kirinya 40.000. Kemudian sampai mana? Ini ada di kanan ini kira-kira sampai 240.000 nih, ya. Nah, sampai 240.000, jadi paling kirinya 40.000, paling kanannya 240.000 ya. Ini kisaran dari salary ya. Nah, untuk lebar interval berapa? Lebar interval misalnya by-nya by 20.000 ya. Ini biar tidak terlalu, kalau ini dia terlalu kecil intervalnya ya. Sekarang kita mau bikin intervalnya setiap 20.000. Nah, kelihatan kan? Ini relatif lebih rapi lah ya. Kelihatan bahwa yang biru ini dia relatif lebih ke kanan ya. Nah, yang merah ini ya relatif paling kiri. Yang hijau ini di tengah-tengah. Ya, ini mirip lah dengan tadi ketika kita bikin. Nah, ketika kita bikin ini. Ya. Kalau di sini dia disajikan dalam bentuk box plot, di sini dinyatakan dalam bentuk histogram yang ditumpuk. Gimana kalau mau bikinnya berdasarkan jenis kelamin ya, tinggal diganti aja. Ya. Tinggal diganti kelompoknya ini oleh jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Udah tinggal diganti itu aja. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini histogram dari salary ya berdasarkan jenis kelamin. Yang male ini relatif ke kanan ya. Ya ini mirip dengan yang tadi. Nah, di sini ya. Ini sih rata-ratanya hampir mirip sebenarnya, tapi yang male ini ada pencilan atas juga sehingga dia jatuhnya agak ke kanan nih ya yang hijau ini. Oke, kemudian berikutnya kita mau bikin yang namanya strip plot ya. Kita pakai ggplot, database datasetnya salaries. Oke, kalau strip plot kita pakai geomnya geom point aja, geom point. Kemudian estetiknya sebagai sumbu X-nya nanti salary ya. Nah, sebagai sumbu Y-nya adalah
jenjang kepangkatan dosen, rank. Nah, coba kita lihat. Ini adalah, nah ini namanya strip plot ya, strip plot kelihatan di sini ya. Kelompok asisten profesor ya kisarannya cuma sekian. Ini agak ke tengah ya dan agak bervariasi ya, agak lebar. Yang profesor ini paling lebar ya. Nah, ini namanya strip plot. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut dengan jitter plot. Ya. Jadi kalau strip plot, kalau ada data yang sama, dia akan ditumpuk karena dibikin dalam sebuah garis. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya dengan yang disebut dengan jitter plot. Kita bikin lagi ggplot, garis, tambah, oke perintahnya geom-jitter. Nah, ini ya, geom-jitter. Estetiknya, X-nya adalah tentunya salary. Ya, kemudian sumbu Y-nya, kelompoknya. Yang pertama berdasarkan jenjang kepangkatan. Ya. Kemudian misalnya mau kita kasih warna berdasarkan kepangkatan. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini ya. Jadi bedanya kalau strip plot dia dibikin dalam sebuah garis, tapi kalau jitter plot ya si salary-nya ini setiap kelompok dia kayak di ini ya, kayak disebar gitu ya, agar supaya tidak ditumpuk dalam sebuah garis. Ya, enggak disebar. Ya. Nah, tadi di sini saya kasih color ya. Kalau seandainya tidak dikasih color, warnanya akan sama semua ya. Karena saya kasih color sesuai dengan ranknya, maka dia warnanya jadi dibedakan gitu ya, dibedakan. Kemudian gimana kalau misalnya ini kan hanya dibedakan atas 3 kelompok jenjang kepangkatan. Gimana kalau misalnya di kelompoknya juga kita manfaatkan variabel kategorik jenis kelamin, ya. Jadi tinggal ditambahkan aja di sini sebagai color-nya gimana kalau misalnya menggunakan jenis kelamin. Nah, ya. Sebagai color-nya gimana kalau kita menggunakan jenis kelamin. Nah, ini ya. Jadi sebagai color-nya bukan kelompok ini ya, bukan kelompok jenjang kepangkatan, tetapi sebagai color-nya adalah saya akan kasih warna merah atau pink ini ya, kalau memang dia jenis kelaminnya perempuan. Tapi kalau lihat dari jitter plot ini yang perempuan memang sedikit ya. Tadi kan di awal juga sudah diperlihatkan dominasinya adalah dari kelompok laki-laki. Nah, yang ini ya. Yang perempuan kan cuma 39, yang laki-laki 358, jadi kelihatanlah di sini. Ya. Oke, jadi itulah cara kita membuat visualisasi kalau kita punya 2 variabel, ya, atau bisa juga lebih dari 2 variabel, cuman beda ya, yang satu itu adalah kategorik, yang kedua adalah numerik. Oke, demikianlah ya.